Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, balas setiap pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan, boleh layak dan berkenan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji, Dia Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup yang senantiasa menyertai kita.
begitu baik dalam kehidupan kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita patut bangga Allah kita, Allah yang besar, amin. Dia memberi kuasa kepada kita untuk senantiasa mengalahkan setiap pencobaan yang kita alami. Ku diberi kuasa. Ku diberi
kita mau senantiasa bersorak bagi Dia, karena Tuhan senantiasa baik. Kita mau bersama-sama menyanyi glory bagi Tuhan. Haleluya, menyanyi glory. Siapkan persembahan kita. Saya minta Mbak Nova pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, hingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati yang akan menjalankannya, Kau berkati pula yang akan mengelolanya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami bawa pujian. Ke dalam rumah Tuhan.
akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Firman-Nya adalah ya dan amin. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Biarlah ini keluar dari hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bukan hanya di bibir saja, tetapi dari hati kita yang paling dalam. Kita mau mengakui bahwa kita sungguh mencintai Tuhan. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
kami sungguh mengasihi Engkau, bahwa kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu itu ada dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, saat ini Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan di hawa yang dingin ini, ya. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Berapa hari ini terasa sangat dingin, ya, hawa di kota kita ini. Ternyata di Sidoarjo juga, ya. Saya tanya anak saya, di Sidoarjo ya dingin, ya. Dingin mah. Oh ternyata ini sudah berganti musim, ya. Bediding katanya, ya. Tapi puji Tuhan, pagi ini kita semua boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 14. Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Tapi kita tidak akan baca ayat ini semuanya. Namun sampai ayat yang ke-19 dulu, ya. 20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama secara bergantian. Mari kita bangkit berdiri kembali. Ayat yang genap nanti saya bacakan, ayat yang ganjil nanti Bapak Ibu yang membacakan. Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ketika Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 15, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Tuhan Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Amin. Silakan duduk sampai di situ dulu. Kita melihat dari Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai 20 ini, bahwa ada seseorang yang membawa anaknya, ya, yang kerasukan. Sebenarnya bukan kerasukan, ini sakit, ya. Kalau zaman sekarang mungkin dikatakan seperti epilepsi, ya. Nah, ketika orang ini membawa kepada muridnya, murid-murid ini tidak bisa menyembuhkannya.
Bahkan mereka ribut ya. Ribut kok nggak bisa menyembuhkan anak ini. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, dia bertanya, kalian meributkan apa? Ya. Ternyata ini murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan anak ini. Ya. Renungan hari ini kita melihat menarik tema yaitu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-23. Jawab Tuhan Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita semua. Kalau anak ini aja sudah bisa dijamah oleh Tuhan, bisa menjadi sembuh, ya, pada masanya itu, kita percaya bahwa pada masa sekarang kuasa Tuhan itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah, ya. Kalau saat ini lagunya lagi booming ya, Tuhan Yesus tidak berubah itu ya. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun menyanyikannya, memuji pujian ini. Walaupun itu bukan dari hati mereka, mereka hanya mendengar, loh kok enak lagu ini, ya. Dan mereka nyanyi. Mereka nggak tahu kalau ternyata lagu ini kalau mereka percayai dengan iman mereka, bahwa mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas kuasanya. Ya. Sebesar apapun persoalan kita, pasti Tuhan bisa menolong. Nah, kita melihat dari ayat yang ke-20 itu, anak itu dibanting-banting ke tanah. Sebagai orang tua, tentunya kita tidak akan tega melihat hal seperti ini. Dulu anak saya nomor 2 yang sering seperti ini ya, step namanya. Kalau sudah kejang-kejang gitu, saya sebagai orang tua ciut hati saya ya. Gak apa-apa drijiku iki tak lebokno, tak masukkan mulutnya. Karena dokter bilang jangan sampai lidahnya digigit. Ya, nanti patah ya lidahnya ini. Nah, tapi puji Tuhan bisa sembuh ya. Hanya setahun saja ya. Kalau capek langsung gini, kejang-kejang. Capek langsung kejang ya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Apalagi anak ini sampai dibanting-banting ya. Namanya orang tua pasti akan mencari jalan untuk kesembuhan seorang anak. Ya, ini juga orang ini. Ya. Dia membawa kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu kuasanya Tuhan Yesus itu besar, tidak terbatas. Nah, kemudian kita melihat ayat 26 dan 27. Ketika orang ini membawa anaknya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ya. Ketika Tuhan Yesus sudah menjamah, sudah memegang anak ini, dia bisa berdiri, dia bisa bangun. Orang banyak mengira dia sudah mati, namun karena Tuhan Yesus sudah memegang anak ini, anak itu bisa bangun. Ya.
Demikian juga kita. Segala masalah yang kita punya, kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, ini loh Tuhan masalahku. Ya, ini loh Tuhan bebanku. Ya, dengan percaya, dengan tidak ada keraguan. Karena kita tahu bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Kita baca Ibrani 23 ayat ke-8. Ibrani 23 ayat yang ke-8. Maaf. Ibrani 13. Ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus tetap sama kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ya. Biarlah iman kita tidak ada keraguan. Seringkali mujizat Tuhan tidak terjadi karena kita ragu-ragu. Ya. Padahal kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun karena kita ragu-ragu, Tuhan ini nolong enggak ya? Kira-kira Tuhan ini ada enggak sih? Ya. Maka pertolongan itu tidak akan pernah datang. Ya. Kalau kita percaya dengan kesungguhan bahwa kuasa Tuhan itu tetap sama, maka Tuhan akan menolong kita, mewujudkannya bagi kita, walaupun tidak cepat. Ya, maunya kita sebagai manusia ini yang cepat aja ya. Makan mie instan. Bumbu sekarang juga instan, ya. Segalanya instan. Ya. Dulu nyuci pakai tangan, sekarang pakai mesin. Ya. Dulu ngulek, sekarang pakai blender. Dulu adang pakai dandang, sekarang pakai magicom. Ya. Segalanya serba instan. Bersyukur para ibu-ibu muda sekarang. Makanya banyak anak-anak muda yang menikah muda ya. Menikah muda, enggak takut. Pinter-pinter anak sekarang itu ya. Pinter masak. Ya, sudah pinter masak, pinter buat kue karena ada YouTube. Ya, kalau bumbune cari di YouTube. Kalau dulu saya telepon ibu. Ya. Saya di Jakarta, ibu saya di Malang. Bu, bumbune iki apa? Ya. Gak ada bumbu instan, ya. Jangan asam bumbune apa, ya. Kalau sekarang enak, lihat buka HP langsung keluar bumbu sayur asam, ya, keluar. Makanya anak-anak muda sekarang itu pinter cari duit, ya, kreatif, ya, bisa bikin kue, masakan, mereka bisa membuka usaha catering, ya, walaupun masih muda. Nah, kita maunya seperti itu, instan, cepet Tuhan. Aku maunya cepet jawabanmu. Tetapi waktu Tuhan itu waktu yang tepat, ya. Kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan. Tapi waktunya Tuhan pasti tepat. Walaupun seringkali mepet, ya. Mepet, baru Tuhan membuka jalan. Nah, kalau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan bagi orang percaya juga tidak ada yang apakah yang membuat mustahil bagi kita? Yaitu tadi, karena kita
ragu. Ya. Mengiring Tuhan, jangan ragu-ragu. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Ada yang sejak lahir, ada yang saat menikah, ya. Ada yang baru-baru saja bertobat, mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Jangan ada keraguan kalau mau mujizat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saya sendiri juga seperti itu, namanya manusia. Ada kekhawatiran. Kok suwe sih Tuhan, iki wis mepet waktunya. Tuhan ini ada ndak sih? Ya. Saya sering mengalami seperti itu. Saat-saat saya mengalami kesulitan kesulitan sebagai ibu rumah tangga ya sih gitu tok ya. Duit ya, ekonomi tok ya. Itu aja. Bersyukur punya anak yang manut-manut ya. Gak kakean tingkah ya. Bersyukur. Ya. Kita bersyukur. Saya lihat adik saya ini anaknya 5 ya. Tapi ya kok manut-manut gitu loh. Tak tanya siapa sing bagian nyapu? Aku bude. Sing masak? Aku bude. Sing bagian turu? Kakak bude. Ya. Manut-manut, pinter-pinter saya lihat. Loh kok kamu kok bisa ngulek sampai halus gitu? Ya tak urui mbak katanya adik saya. Nah, saya aja nggak bisa ngulek sampai halus. Ini ponakan saya pinter. Kalau butuh pertolongan bilang aja. Ya. Kalau ngulek halus, ya. Bersyukur punya anak-anak yang menurut. Persoalan rumah tangga paling sekitar itu aja. Gak anak, yo duit. Ya. Kadang mengalami seperti itu. Tuhan, ini setiap minggu saya seperti itu. Saya mau ke Malang. Ki ongkosku apa Tuhan? Ya. Bensinnya ini sudah berapa Tuhan? Nanti kalau saya di sana apa enggak kepingin jajan? Ya. Terus kalau lihat anak-anak itu gak menengai, gak kecapan gitu ya, gak mamil gitu ya. Itu ya sakno gitu ya. Tuhan ya apa iki Tuhan? Namun selama saya hampir 9 bulan apa 10 bulan ya saya di sini. Tuhan pasti menyediakan. Ya, Tuhan pasti membuka jalan. Kadang suami saya budal ae, ngawur ae budal ae, kok moro bane meledos bane apa? Wis ta layu budal. Ya sudah, saya nurut suami saya. Budal, berangkat. Nah, waktu di sinilah saya mengalami pertolongan Tuhan, ya. Jangan ada keraguan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan? Matius 7 ayat ini mungkin sudah jadi ayat hafalan. Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya. Minta, cari, dan ketok pintu Tuhan. Minta sama Tuhan. Apapun keinginan hati kita, mintalah kepada Tuhan. Yang spesifik loh ya. Kalau minta sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin
kepingin rumah gitu ya. Yang begini loh Tuhan, begini loh Tuhan. Ya. Ya seperti ini Tuhan. Mintanya itu ya harus yang masuk akal ya. Jangan minta pesawat, minta kereta api, taruh mana? Minta yang masuk akal, pasti Tuhan membuka jalan. Kalau mintanya yang tidak masuk akal, ya enggak akan dikabulkan oleh Tuhan. Enggak akan dijawab oleh Tuhan. Mintalah yang wajar saja ya. Berapa tahun yang lalu saya kan melarikan diri ke Sidoarjo, istilahnya seperti itu ya. Karena usaha suami saya di sini habis-habisan dan hutangnya banyak ya. Akhirnya saya suami saya ditawari adik saya kerja di Sidoarjo, wis kerja daripada di sini dicari-cari penagih hutang dan enggak ada pemasukan. Akhirnya saya ke Sidoarjo. Dan di Sidoarjo saya pun juga ditarik oleh gereja di sana untuk pertama menjadi guru. Ya. Mereka punya istilahnya sekolah TK sosial, tidak dibayar. Tidak ada tarian untuk anak-anaknya. Untuk sekolah ini ada di tengah-tengah para pengemis dan pemulung. Saya dipekerjakan di sana. Saya mau. Saya memang senang kalau suruh ngajar gitu ya, suruh kumpul sama anak-anak. Ya walaupun saya orangnya keras, ketus ya, ya gak ketus saja saya ini. Apa ya? Pokoknya dibedeni ambek arek gitu ya. Nah, di sana anak-anak saya di sini setiap hari ditagih sama orang, dibilang kemana bapak ibumu, nggak ada kerja gitu ya. Di sana saya bekerja dengan suami. Sebenarnya saya kasihan dengan orang tua saya, dengan mertua saya, dengan anak-anak saya. Ya, karena tiap hari didatangi debt kolektor. Di sana saya nangis sama suami. Sakno arek ya. Sakno orang tua kita, sakno mertua kita. Tapi mau bagaimana lagi? Dan akhirnya saya ngobrol sama teman saya yang istilahnya rohaninya lebih tinggi dari saya ya. Kita ngobrol sama-sama full timer. Dia juga pernah mengalami hal itu, malah dia di penjara karena arisan motor gitu ya. Akhirnya dia di penjara, keluar jadi full timer. Kita ngobrol, doa, dan Tuhan buka jalan. Ditelepon sama mertua saya, kamu kesini yo, kamu pulang sebentar aja. Ya, ini ngurusi hutang-hutangmu di sini. Caranya ya apa, sudah ketemu aja sama orangnya. Ternyata kepala bank yang menghutangi saya waktu itu mencari-cari suami saya. Mencari bukan untuk nagih, ternyata dicarikan jalan keluar. Ya. Sudah takut dulu, belum ketemu orangnya. Ya ini. Ternyata dia mau carikan solusi gimana caranya supaya hutangnya ini terbayar. Akhirnya kita pulang. Kalau Senin kan saya memang libur ya. Saya pulang dengan suami, ketemu dengan orang ini, kepala banknya yang dulu meng-ACC kita untuk pinjam uang dari bank ini, dan dicarikan solusi. Ternyata sebenarnya gampang ternyata ya.
Cuma cari surat ke kelurahan kalau bangkrut. Sudah, itu aja. Dan memang harusnya kita harus bayar 80 juta dipotong jadi 30 juta. 30 juta atau kok endi? Oh, saya aja kerja ya baru-barusan ya. Saya juga nggak tahu. Ternyata sama mertua istilahnya dicuil no tanahnya ya. Akhirnya puji Tuhan terbayar, gak 30 juta tapi 25 juta. Ya. Itulah pertolongan Tuhan. Yang istilahnya bagi kita mustahil 80 juta tekon di Tuhan. Waktu itu gaji suami saya cuma 2,5 kalau nggak salah. Baru-barusan kita di Sidoarjo. 2,5 apa 1,5 juta gitu ya. Iku lek dikelompokno yo kapan marine ya. Dan apa kita nggak makan, apa kita nggak beli-beli kebutuhan kita. Tapi ternyata Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Ya, inilah kalau kita minta dengan kesungguhan hati kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita mengetuk pintu Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, istilahnya dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah-setengah, sungguh-sungguh. Ya, saya waktu itu setiap hari nangis tok ya sama suami. Yo apa Tuhan, anakku sidik gini, sidik Malang ya, sidik Malang. Ya, waktu itu yang satu kelas 6, satunya kelas 5. Ya, saya tinggalkan untuk saya bekerja di Sidoarjo. Tapi oleh kemurahan Tuhan akhirnya anak saya bisa saya bawa ke sana semua. Dan saya di sana juga diberi fasilitas rumah. Dulunya saya tinggal sama adik, tapi gak sampai setahun gitu sama pendeta saya, Mbak mau tempati rumah anak saya? Ya mau Bu. Akhirnya saya tempati sampai 9 tahun saya di sana tempati rumah itu, ya gak bayar, gratis ya, bersama anak-anak saya. Nah, itulah pertolongan Tuhan buat keluarga saya. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu juga buat Bapak Ibu semuanya, buat saudara semuanya. Ya. Kita saat ini punya masalah sendiri-sendiri, ya. Kemarin saya curhat dengan kakak sepupu saya, loh kok podo yo persoalan kita ya. Ya seputar itu aja ya. Tapi kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita percaya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita akan pujikan Tuhan tahu. Kalau Tuhan pelihara burung-burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya kepadanya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
menjadi persoalan di dalam hidup masing-masing kita. Tapi kita percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, terlebih bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan ada keraguan di dalam hati kita saat kita menaikkan doa kita, saat kita meminta kepada Tuhan. Kita yakini bahwa kuasa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Pagi ini kita mau serahkan segala beban kita, segala persoalan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kita angkat tangan, pasti Tuhan akan turun tangan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Yakini bahwa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Angkat tanganmu, serahkan hidupmu dalam tangan kuasa Tuhan.
persoalan kami yang kami hadapi saat ini, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang sanggup menolong kami, Bapak. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kelemahan dalam ekonomi, Tuhan kuatkan kembali. Yang mengalami persoalan dalam keluarga, Tuhan pulihkannya Bapak. Yang saat ini sedang menunggu pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan memberikan pekerjaannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu di sini semua akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena kami memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa sudah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Bu Ike. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupannya, terutama dalam pelayanannya. Semakin hari semakin heran. Kita akan memberikan persembahan dan ada persembahan pembangunan. Kita mau pujikan, kami bawa pujian. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selasa kembali lagi kita tempat ini untuk doa bersama-sama. Dan hari Kamis kita akan ada ibadah doa dan kesaksian, bisa dilihat langsung di channel YouTube GKI Immanuel Bululawang mulai tepat jam 6 pagi, bisa mulai dilihat. Dan hari Minggu kembali kita berkumpul di tempat ini, ada ibadah raya dan juga sekolah minggu. Dan jangan lupa kita
masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai hand sanitizer, juga menjaga jarak. Terima kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami sudah memuji Engkau, kami boleh mendengar setiap nasihat firman-Mu, juga kami boleh memberikan persembahan yang kami punya. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, baik singer, leader, Tuhan, juga musik, LCD yang menjalankan persembahan, baik kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sakit saat ini Engkau memberikan kesembuhan, yang saat ini bepergian Tuhan Pak Juwito ke Bali, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan biarlah jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, biarlah Engkau selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, TNI, Polri, juga tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, PNS, pekerja-pekerja apapun Tuhan berikan kejujuran kepada mereka. Terima kasih Bapa, saat ini kami percaya Tuhan sudah memberkati kami segalanya. Kalau sebentar kami tidak pulang, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, baik yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, yang mengantar, menjemput, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat ekonomi, baik berkat rumah tangga, baik pendidikan, semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih berkat mujizat terjadi atas kami, berkat kedamaian terjadi atas kami segalanya, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Mas Helmi dan Mbak Nafa ke depan.
Mari Pak Didit, kita akan doakan yang berulang tahun saat ini. Kita mau angkat tangan, kita ulurkan tangan kita ke depan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau Tuhan menambahi umur untuk Mas Helmi juga Mbak Nafa saat ini. Biarlah kuasa-Mu tetap menyertai mereka. Umur panjang di tangan kanan, berkat Allah di tangan kiri Engkau curahkan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, terlebih berkat melimpah atasnya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk Manafa, Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan sekolahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Umur panjang, umur panjang.